Nah, pada akhirnya lahirlah bayi itu. Dan saat dukun bayi ini ngangkat bayi itu, ya, bayi ini diangkat, cas, boom, semua kaget. Keluarga yang pada saat itu ada di situ menyaksikan, boom, 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 kaget. Bayi yang keluar ini adalah bentukannya ini manusia setengah monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, 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 boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Karena dengan kalian sehat, kalian ini bisa melaksanakan tugas apapun, kalian bisa mengerjakan apapun yang kalian inginkan. Ini bakalan sukses. Dengan apa? Dengan kalian sehat. Udah, pertamanya ini kalian sehat. Saya selalu berdoa, ini pokoknya semua penikmat channel Rian Agus Widodo harus sehat terus-terusan. Ya, harus sehat terus-terusan. Sembari absen ya, dari kota mana gitu kan. Saya mengucapkan terima kasih banget buat teman-teman, buat subscriber saya udah ngirim kado banyak banget. Sampai saya ini mau unboxing ya kan. Sampai saya gini bingung saking banyaknya paketan. Dan ini berguna sekali untuk tim saya. Terima kasih banget. Ada yang ngirim kaos, ada yang ngirim jam tangan, ada yang ngirim apapun itu, banyak banget. Matur nuwun, tanpa kalian ini saya bukan siapa-siapa. Tanpa kalian saya ini nggak ada apa-apanya dibanding konten-konten yang lain. Bener-bener support kalian ini menentukan saya ke depannya gimana. Terima kasih. Boom. Dan saya terima kasih juga buat teman-teman yang kalau ada iklan nggak pernah di skip. Matur nuwun banget. Karena apa? Dengan kalian nggak nyekip iklan, ini sebagian hasil dari iklan. Ini nantinya akan kita sumbangkan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Dan terima kasih juga yang kemarin udah nanyain, Mas, nomor rekeningnya berapa sih? Aku mau ikut nyumbang, matur nuwun. Dan terima kasih banget dengan hitungan yang bener-bener jaraknya ini nggak begitu lama. Kita ini udah mau nyampe ke 60.000 subscriber. Boom, 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 boom. Wah, terima kasih. Terima kasih banget. Saya ini nggak ngeduga bakalan sebesar ini. Baru kemarin kayaknya saya ini bikin konten gitu kan ya. Ternyata, astagfirullahaladzim, ya Allah, matur nuwun tenan. Aku ini seneng banget ya. Buat mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakakku yang di rumah semuanya. Ini hitungan berapa bulan, ini udah 60.000 subscriber. Bentar lagi ini poinnya, gongnya di 60.000 subscriber. Wah, terima kasih banget. Ini saya nggak kepikiran akan seperti ini. Matur nuwun, terima kasih banget. Oke, ya kan. Ini sebelum saya cerita panjang lebar, saya akan menjelaskan gimana cara ngirim cerita. Wih, ini kadang kan ada beberapa subscriber yang nanyain ke saya, Mas, cerita aku kok belum dibawain, Mas, cerita aku kok belum dibawain, Mas, cerita aku kapan tayang. Banyak kan yang seperti itu. Nah, ini saya mau ngasih tahu, ya kan, cara ngirim cerita biar cepet saya bawakan, biar cepet saya hafalkan. Karena kan ngafalin cerita ini selama berjam-jam ya kan. Dan saya ini suguhkan ke kalian ini kan, saya ini butuh waktu juga untuk menghafalkan. Jangan sampai saya ini salah dalam menyampaikan gitu kan. Caranya gampang banget. Kalian masuk ke WA saya, nomornya 085870433336. 3-nya 4 kali. Nah, ini nomornya. Oke, udah kalian save. Nah, kasih nama dan nama kota, ya kan? Misalkan nih, ada Mas Abril di kota Batang, ya kan? Langsung, jangan assalamualaikum Mas Dodo, gimana kabarnya? Mas Dodo banyak bla-blanya, nanti ketumpuk dengan WA lain. Langsung kayak gini, Mas Dodo, nama saya ini, saling save kontak ya, nama saya ini dari kota ini. Jadi saya akan langsung save kontak nih. Kita saling save kontak, kamu juga dapat pemberitahuan ketika ada tayangan baru dari saya. Oke? Nah, seperti itu. Nah, caranya ngirim cerita ini seperti ini. Ini dikirim, ini per paragraf gitu. Misalkan nih, contoh ya. Kak, saya ini namanya, misalkan nih, namaku Herlina. Aku hidup dengan bapakku dan ibuku, serta beberapa adikku. Kirim, teng. Nah, baru bawahnya lagi. Dari kecil aku hidup susah. Dari kecil aku ngerasain yang bener-bener hidup itu menderita seperti apa. Kirim, teng. Seperti itu. Nah, pada waktu aku kelas sekian, aku ngalamin yang namanya seperti ini. Teng, kirim. Dengan seperti itu, saya ini dapat menghafalkan dengan cepat. Tapi kalau ini langsung beruntutan, ya kan, dikirim langsung brak gitu kan, tanpa titik dan koma, saya ini takut untuk salah menyampaikan. Itulah kenapa banyak cerita-cerita yang belum ke bawah gitu. Dan saya lebih lebih nyari yang dimana saya ngafalinnya cepet, saya ngafalinnya ini nggak bingung gitu. Nah, buat teman-teman yang sekiranya ini bingung untuk ngirim ketikan atau apa, buat ibu-ibu di rumah, boleh voice note, tapi jangan panjang-panjang. Jadi kirim voice note, ya kan?
Yang seperti tadi sama per paragraf dikirim. Selesai kirim, selesai kirim, selesai kirim. Nah, seperti itu gitu kan. Udah paham semuanya? Biar ceritanya gampang kita bawakan. Nanti kalau ketika saya ini udah tertarik dengan ceritanya, nanti akan saya hubungi nomornya kok. Tenang aja. Pasti akan saya, takut salah atau apa, pasti akan saya telepon gitu. Jadi bukan berarti saya ini memilih-milih, enggak. Tapi paling tidak mempermudah saya untuk menghafal gitu. Oke? Udah absen semuanya? Udah? Nah, untuk cerita kali ini yang akan saya bawakan, pernah denger nggak sih disunat sama jin? Ada ya disunat sama jin. Saya juga bingung nih karena hitan saya waktu itu benar-benar normal-normal aja. Dan ketika ada cerita, aku pernah disunati karo jin, aku pernah disunati karo setan, aku pernah disunatin karo iki ngene karo belis ngene. Loh, saya ini orang yang rasional dan nggak menangkap itu. Mosok sih disunati karo jin? Ternyata ada. Terus yang datang nanti yang kondangan ini jin-jin juga nggak sih? Bercanda teman-teman. Ya Allah Gusti Pangeran. Ya Allah, bercanda. Ya setiap saya cerita ini suka ada bercanda-bercanda. Oke, kalian udah siap denger gimana sih rasanya disunat sama jin? Beda nggak sih guntingnya? Gimana sih kalau disunat pakai jin ini? Apa pakai gergaji mesin atau apa gitu kan? Atau pakai kapak atau enggak? Atau cuma ditiup terus langsung dia langsung dia ini bisa sunat, langsung dia bisa kitan gitu. Nih, kadang kameramen saya ini suka kayak gitu nih. Ya Allah Gusti. Oke, tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Oke, seperti biasa, nama tempat toko saya samarkan untuk keamanan bersama. Kemarin saya sempat yang namanya khilaf beberapa nama kota yang benar-benar asli di situ juga gitu kan. Jadi ada yang protes, Mas, aduh nama kotanya kok disebut ya gitu. Akhirnya ini saya berhati-hati banget. Sesuai dengan permintaan pemirsa, sesuai dengan permintaan si pengirim. Nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama. Gitu, untuk keamanan bersama. Oke. Orosa Keswedu. Nah, di sini nih. Kita sebut saja ada seseorang tokoh di sini. Kita sebut namanya Agung. Agung ini usianya 23 tahun. Dia ini hidup di desa ini karena memang perekonomian di desa ini nggak bisa ngebantu dia untuk memulihkan perekonomian dia dan keluarganya. Akhirnya Agung ini merantau. Bang. Agung merantau di Jakarta. Nah, sebelum berangkat Agung ke Jakarta. Nih. Saya kasih tahu flashback. Agung ini berangkat ke Jakarta. Kenapa? Karena apa? Agung hanya mempunyai seorang ibu. Bapaknya Agung sudah lama meninggal juga. Gimana Agung ini harus menolong keadaan kondisi yang di rumahnya. Ini hanya adanya ibunya. Ibunya ini cuma jualan yang namanya Jadi ada kerupuk yang dibakar, ya kan? Dan dia dijajakan di SD. Kalau di tempat saya namanya opak angin. Ini rasanya manis. Dia kayak kerupuk. Terus dibakar nanti ngembang dia. Nah, ibunya hanya penjual itu. Yang dimana untuk menyokong kehidupan sehari-hari itu begitu berat. Upahnya untuk beli beras, untuk untuk bertahan hidup kayaknya udah nggak bisa wis. Susah. Makanya Agung ini minta izin sama ibunya. Bu, tak budal ning Jakarta. Ketoke nek aku urip bareng ibu ning kene. Sama aja aku menyiksa ibu. Dari dulu saya ini kerjanya serabutan, sekena-kenanya. Nah, aku kok pingin, Bu. Dengan gak adanya bapak, aku gak pengen repotin ibu. Agung tuh gak no, Bu. Agung tak budal ning Jakarta. Agung minta izin sama ibu. Ibunya merestui, monggo le. Sing semangat nek loro duit. Semangat yang kerja. Akhirnya, Agung berangkatlah ke Jakarta. Das! Dan setelah sesampainya di Jakarta, Agung ini menerima kerjaan apapun. Yang di situ pertama kali Agung datang ini jatuh di terminal rambutan. Terus ketemu nih pedagang-pedagang koran nih. Agung di situ nanya-nanya, Mas, pengumpul koran, terus grosirnya di mana? Saya pengen kayak Mas segala macam. Agung lakoni. Dikasih tahu tempatnya dan Agung akhirnya jualan koran. Pada saat itu Agung jualan koran segala macam. Tapi apa yang terjadi, ya kan? Ini saingan Agung ini banyak juga. Dan Agung ini orang kampung, nggak selihai cara memasarkan koran. Jadi Agung ini sering kalah. Ketika di lampu merah atau apa segala macam, cara bahasanya Agung, ngomong sama supir, ngomong sama orang-orang yang berhenti di lampu merah segala macam, Agung kalah.
yang membuat jualannya Agung ya seperti itu aja. Jualan koran seperti itu aja. Nah, pada akhirnya Agung selain jualan koran, Agung cari lagi. Agung sampai di sini kayak apa ya? Saya sampai miris ya. Jadi ada nyari rongsok tapi pakai gerobak gitu kan ya. Agung nanya, ada ibu-ibu dan salah satu anaknya ini masih kecil. Agung nanya sama ibu itu tuh, Bu, ini kalau bikin kayak gini, gerobak kayak gini, terus naruhnya rongsok di mana sih Bu? Oh ada nak, di pengepulnya sana. Nanti Bu tunjukin kalau kamu mau. Bu, kalau Agung ini ikut nyari rongsok gimana sih Bu? Boleh nggak sih Bu? Nah, karena ibu-ibu itu baik gitu kan, akhirnya Agung diperbolehkan. Agung sampai nyari rongsok juga di Jakarta. Gimana coba bayangin coba. Aduh ya Allah Gung, masa no temen. Ikut salah satu ibu-ibu yang nawarin tadi. Rongsoknya ini dikumpulin segala macam. Tapi Agung ngerasain, ya Allah gimana sih cara ngelamatin orang tua. Nah hingga pada akhirnya Agung ini kayak ngerasain lelah banget. Agung ketemu dengan salah satu, semangat dong, semangat. Semangat dong ya. Dengerin saya cerita ini, semangat dong ya kan. Agung ini putus asa, bingung. Ibunya ini nungguin di rumah, ibunya ini berharap Agung sukses segala macem, ya kan? Nah, pada saat itu Agung jualan koran juga kalah. Agung ini nyari rongsok juga nggak seberapa. Agung ini merenung di salah satu warung. Agung merenung sambil minum kopi. Aku kudu piye, usia aku sebentar lagi ini 25 tahun. Aku kok sampai seperti ini aja. Ibuku di rumah tangisan. Aku kudu piye. Nah, pada saat itu di warung kopi tersebut ini ada seseorang, kita sebut saja namanya Jalil. Jalil ini, dia ini kuli proyek pembangunan perubahan di Jakarta. Entah itu gorong-gorong, entah itu proyek apa yang ada di Jakarta, perkembangan pada masa itu. Karena ini kejadiannya benar-benar udah lama banget. Bukan era-era sekarang, ya kan? Nah, pada saat itu Jalil ini ngomong sama Agung, "Lu anak mana?" "Aku cowok Mas, aku di sini cuma bingung ya Mas, kayak gini. Kamu pengen kerja?" "Pengen Mas, aku tapi nggak punya ijazah Mas. Kira-kira aku bisa kerja apa Mas?" "Kalau kamu pengen kerja dan kamu semangat, kamu kerja ikut saya. Besok kamu datang ke kontrakan saya, ini alamatnya." Ditulislah sama Jalil. Nama saya Jalil, dikasihkan ke Agung. "Ini alamatku, monggo. Kalau kamu memang mau semangat kerja dan kamu pengen kerja, datang ke alamatku." Dikasihkan sama si Jalil tadi. Dan akhirnya keesokan harinya Agung nyari Jalil. Dan pada saat itu Agung bekerja dengan Jalil. Nah, karena Agung ini semangat dan ingat ibunya terus menerus, kesedihan ibunya yang di rumah, Agung mau gak mau tetap, semangat, aku kudu kerja, dan ini kerjaan yang benar-benar berarti bagiku. Agung ngaduk semen, Agung ngangkut-ngangkut batu, Agung yang namanya ngecor-ngecor apa segala macam, Agung siap walaupun itu taruhannya nyawa. Bikin gedung bertingkat, Agung mengiyakan semuanya. Apapun itu pokoknya dia harus mendapatkan hasil walaupun taruhannya ini nyawa. Perubahan zaman di Jakarta pada saat itu Agung ini berpengaruh banget karena Agung ini orang yang cukup pemberani di bagian proyek-proyek yang ngeri-ngeri. Nah, pada saat itu, di saat ini istirahat gitu kan, Agung ini sebenarnya dapat jatah catering, makanan catering yang dimana sudah disiapkan dari mandornya gitu kan. Di situ Agung sudah berpisah dengan Jalil karena di mana Agung ini udah dititipkan sama Jalil untuk bekerja di situ. Jadi Jalil ini udah ngurusin yang lain gitu kan. Nah, pada saat itu Agung ini pengen, aku ketok kok bosen makan nasi kotak-kotak ini terus. Coba aku tak nyari warung yang gak jauh-jauh dari sini. Singkat cerita akhirnya Agung nyari warung. Saat Agung ini masuk ke warteg, Agung ini pesan makan. Saat Agung pesan makan, ya kan, ini penjualnya wow. Agung ini jatuh hati. Ih, kok ayu yo, kok cantik yo, gitu. Agung itu pemikirannya gitu. Kok aku seneng yo, gitu loh. Gimana sih orang lagi kasmaran tiba-tiba ngelihat sesuatu hal yang dimana dia ini klik banget gitu. Agung ini ngerasain hal seperti itu. Agung makan sampai nggak konsen. Ih ya ampun, kok cantik ya gitu. Tapi Agung mikir, aku ki mau kuli, bukan siapa-siapa. Nah, pada akhirnya berkali-kali Agung makan di situ. Akhirnya Agung ini memberanikan diri untuk berkenalan dengan si pedagang warung tadi yang ngelayanin makan. "Mbak, salam kenal Mbak. Saya Agung. Saya Yuli Mas." "Iya Mbak, dari kemarin itu saya ngeliatin Mbak. Maaf ya Mbak kalau saya ini sedikit gimana sama Mbak." "Sedikit gimana Mas maksudnya?" "Ya kan dari kemarin saya ini ngeliatin Mbak, ngamatin Mbak. Siapa tahu Mbaknya ini risih." "Ih enggak kok Mas, memang saya ini di sini kan pengen melayani dengan sebaik mungkin," kata si Yuli.
nama saya Yuli mas. Akhirnya mereka berkenalan. Nah pada saat itu Agung ini ngomong sama Yuli, aku pengen kamu mengenal aku pelan-pelan karena aku kondisinya seperti ini. Aku ini seorang kuli seperti ini. Yuli pun mengiyakan. Akhirnya mereka ini pacaran. Setiap Agung ini pulang dari kuli segala macam, Yuli ini udah menanti, udah nyiapin makanan buat Agung. Setiap hari seperti itu. Hingga pada akhirnya mereka ini saling cinta. Saling cinta, mereka ini udah kencan, ya kan? Mereka ini udah kemana-mana ketika hari liburnya Agung. Hingga pada akhirnya aku ngomong sama Yuli, kenalin aku sama orang tuamu. Dan Yuli pun memperkenalkan. Pada saat itu orang tuanya di situ juga. Dan sebenarnya orang tuanya ini, bapaknya ini Jawa Barat, ibunya ini di daerah Jawa Tengah. Tapi mereka ini memang satu tempat di situ, warteg itu tadi. Karena ada rumahnya juga di situ. Agung memperkenalkan diri dan orang tuanya menyetujui. Karena memang Agung dikenal ulet. Nah pada saat itu akhirnya terjadilah pernikahan antara Agung dan Yuli. Singkat ceritanya seperti itu, dan ibunya Agung dikasih kabar juga, ibunya Agung juga menyaksikan pernikahan mereka. Dan cepatnya cerita akhirnya Agung ini hidup dengan Yuli di daerah Jawa Barat. Agung dan Yuli ini membuka warung makan. Nah, rumah yang ditempatin Agung ini adalah rumah masih kepunyaannya Yuli nih. Jadi ada rumah di Jawa Barat, di mana itu adalah tanah Yuli, dan akhirnya dibangun rumah kecil-kecilan, ya kan? Dengan uang modal dari Agung dan ditambah dari orang tuanya Yuli, mereka ini bikin rumah. Dan mereka ini jualan warung juga di depan rumah. Nah, berjalannya waktu, ya kan? Orang tua Yuli ini nanyain Yuli terus. Yul, gimana? Udah ngisi belum? Belum, Pak. Doain ya. Yo. Lagi nih ibunya, Yul gimana Yul? Udah ngisi belum? Doain ya Bu. Yo. Terus berjalannya waktu, ditekanlah Agung seperti itu. Udah ngisi belum? Udah ngisi belum? Udah ngisi belum? Udah ngisi belum? Yang membuat mereka berdua ini kayak semacam tertekan. Nah mereka ini kayak ngerasa, gimana ya mas? Kita udah berusaha semaksimal mungkin kok. Dan pada akhirnya dengan segala cara, segala macam apapun itu, mereka ini fokus untuk ibarat kata apa ya, nyusun biar ya mas ayo kita ngatur pola hidup kita segala macam biar kita ini sehat hidupnya, biar kita ini mendapatkan keturunan. Dan pada akhirnya Yuli hamil. Inilah yang dinanti-nanti oleh kedua orang tua Yuli, yang dimana memang menginginkan seorang cucu. Nah saat Yuli ini periksa ke dokter, ya kan, Yuli ini mungkin dalam 3 bulanan, dapat 3 bulan gitu kan, hamil yang ke-3 bulan. Yuli ini ngerasain pada suatu malam, ya kan. Ini posisinya, Yuli ini tidur. Yuli tidur, dan sampingnya ini suaminya, satu ranjang gitu kan, satu ranjang. Yuli ini tiba-tiba kayak pengen ngegaruk semua badan, anggota badan. Bangun-bangun tiba-tiba gatel. Kok gatel tenan sih? Tapi parahnya, ini yang pusat paling gatelnya justru malah di perut. Ini Yuli, ini mau ngegaruk, ini bener-bener kepikiran. Ini nanti kalau ngegaruk ini, nanti pamali gak sih? Atau apa? Karena ada orang tua yang ngasih tahu jangan garuk bagian perut untuk orang hamil gitu kan. Nah, tapi Yuli ini kayak ngerasa, ih ampun nih gatal banget nih. Nah, Yuli akhirnya cara untuk apa ya, pengen ngegaruk perut, dia ini kayak ngelampiasin ke anggota badan yang lain. Hingga pada akhirnya, keesokan hari, banyak luka di tangan Yuli. Kena garukannya sendiri. Nah, disinilah Agung nanya, lah kamu kenapa? Nggak tahu mas, aku kok kayak gini mas. Semalam kok gatal banget perutku mas. Bingung nih. Nah, pada saat itu keesokan harinya ini sama. Setiap malam ini Yuli ngerasain gatal yang luar biasa. Dan pusatnya ini justru malah di perut. Seolah-olah ini pengen ngegaruk banget. Akhirnya saking ngerasain setiap malam ini gatal yang luar biasa. Ini Yuli, bodo amat lah, mau pamali, mau gimana lah segala macam. Ini Yuli kayak ngegaruk perutnya nih. Ini dengan, kasar banget. Saking gatalnya. Dikasih minyak angin, tetap ngerasa gatal. Dikasih bedak dingin, tetap ngerasa gatal. Ini Yuli bener-bener gak betah. Pernah gak sih kita ini ngerasain gatal yang luar biasa, kita ngerasain yang bener-bener, ya ampun ini mau digaruk tapi gimana? Katanya pamali, katanya ini, katanya inilah. Dan Yuli akhirnya gak kuat. Yuli menggaruk perutnya. Krak dengan kukunya Yuli. Dan akhirnya pada keesokan hari, suaminya ini ngomong, perut kamu kenapa? Coba aku pengen lihat. Kok kamu dari tadi ngeladenin aku makan? Kamu ngusap-ngusap perut kamu terus. Iya mas,
Aku nggak ngerti mas, yang orang tua bilang ini pamali tapi aku lakuin mas, soalnya kok gatel banget. Dilihatlah kan lah sama Yuli. Setelah dilihatin perutnya Yuli yang bener-bener banyak cakaran dari tangan Yuli sendiri. Suaminya ini, si Agung ini sampai, ya ampun kok kamu kayak gitu, kok nggak bisa nahan. Gak tahu mas, gatelnya minta ampun. Agung bilang, jangan digaruk lagi, tolong demi kebaikan bayi kita. Karena memang ada mitos yang dimana jangan ngegaruk perut. Ada yang seperti itu, orang-orang lama nih. Saya nggak ngerti, karena saya ini lahir sekarang, saya juga nggak ngerti. Apa ternyata kalau ngegaruk perut ini akan terjadi iritasi dengan bayinya atau janinnya segala macam, saya nggak ngerti gitu kan ya. Dan mungkin kalau toh itu memang benar, tulis di kolom komentar untuk apa nih? Untuk berguna bareng-bareng. Siapa tahu nanti ada pasangan-pasangan yang baru hamil atau apa segala macam. Begitu juga ketika saya ini, ternyata saya ini dikasih istri, terus pas istri saya ini lagi apa, kan saya ini bisa menerapkan apa pitutur kalian, apa unek-unek kalian ini yang akan saya pakai gitu kan ya, apa ya, suri toladan dari kalian ini bakalan saya pakai juga. Berbagi lewat kolom komentar ki, yuk awake dhewe iki bagi-bagi juga ngono. Ngasih tahu, orang-orang lama harusnya ngasih tahu. Karena apa? Banyak kan anak-anak sekarang ini kayak menyampingkan yang namanya pamali dan segala macam. Bodo amat lah, bodo amat lah. Nggak memperhatikan cara-cara orang-orang dulu. Padahal orang-orang dulu ini bener. Cuma karena anak sekarang milenial, jadi nggak pada ngedengerin. Alangkah baiknya di kolom komentar ditulis, oke? Kita lanjut ceritanya. Ya, sambil ditulis, ini loh kalau lagi hamil jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini. Monggo ditulis Bu, Pak, Kak, semuanya. Karena kita butuh semuanya. Ya, untuk kemajuan kita ke depannya. Oke? Generasi sekarang, ya kan? Ini penuntunnya dari generasi dulu. Jadi, dan saya sendiri ini harus hormat dengan generasi-generasi sebelum saya. Gitulah. Inilah yang namanya saling toleransi. Yang namanya saling ngasih rezeki lewat komentar, lewat apapun itu. Kita berbagi gitu. Nggak harus dengan uang. Mas, saya ini berbagi loh mas pakai uang. Nggak. Tapi dengan masukan segala macam di kolom komentar. Ini penentu untuk masa depan kita nanti. Gitu. Dan tepat di usia kandungan 7 bulan. Perut Yuli ini berdarah banyak. Banyak, melupas. Bener-bener kulitnya Yuli sampai ngelupas. Gimana sih cara ngegaruknya ini? Yuli bener-bener kasar banget udah. Ngerasain gatel yang luar biasa. Sampai suaminya ngomong, kok kamu tetap kayak gini? Aku bingung sama kamu. Gak ngerti mas, aku gatel banget. Aku kui gatel nemen mas. Suaminya gak bisa ngomong apa-apa udah. Pada suatu ketika pas usia 7 bulan ini, orang tuanya Yuli juga datang nih. Dan akhirnya di sini Agung juga ngomong, ini bu keadaan Yuli seperti ini. Orang tua Yuli ngomong sama Yuli. Ibunya nih, khususnya ini ibunya ngomong, kok sampai digaruk ngono tondo? Ibumu, mbahmu ki wis ngasih wejangan loh dari dulu. Jangan digaruk kalau lagi hamil. Emang kamu gak pernah dengerin omongan ibu? Nah tapi gimana lagi bu? Gatel, kata Yuli. Nah hingga akhirnya ibunya ini ngomong, mudah-mudahan cucu ibu selamat, cucu ibu sehat, cucu ibu ini membahagiakan kita semua. Ini dari ibunya nih permintaan ibunya. Yuli dan Agung hanya mengaminkan, amin bu. Singkat cerita, tibalah dimana saatnya Yuli ini lahiran. Di usia kandungan yang 9 bulan lebih berapa, Yuli ini ngalamin yang bener-bener perut rasanya bener-bener udah gak karuan. Semua keluarga kumpul dan pada saat itu adanya hanya dukun bayi. Ini belum zaman modern ya, bisa dipastikan kalian berimajinasi ini belum di zaman modern. Di Jawa Barat intinya ini belum zaman modern, ini adanya dukun beranak, ya kan? Dukun beranak ini dipanggil datang ke tempat Yuli untuk membantu Yuli lahiran. Ya kan, Yuli ini berusaha, ayo tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, ayo coba, ayo kuat lagi. Ini dibimbing sama dukun beranak tadi. Dan Agung ini di samping Yuli. Yuli ngerasain perut yang sangat wow. Ini buat adik-adik yang di rumah ya. Inilah ibu kita 9 bulan ngerasain kita di dalam perut 9 bulan. Ini ngerasainnya minta ampun. Dan ketika lahiran penuh perjuangan juga. Taruhannya ini gak cuma uang, harta segala macam, gak rekening listrik atau pinjol atau apa segala macam. Taruhannya gak cuma apa ya, rumah atau apa segala. Enggak, ini taruhannya nyawa. Mama kita ini ngelahirin kita ini taruhannya nyawa. Jadi kita sebagai anak kita harus ingat mama kita gimana sih cara memperjuangkan kita. Nah, oke, kita lanjut ceritanya. Pada saat itu benar-benar Yuli berusaha semaksimal mungkin, ngeden lah segala macam, dibimbing oleh dukun bayi tadi. Nah, pada akhirnya lahirlah bayi itu
Dan saat dukun bayi ini ngangkat bayi itu, ya, bayi ini diangkat, cas, boom, semua kaget. Keluarga yang pada saat itu ada di situ menyaksikan, boom, 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 kaget. Bayi yang keluar ini adalah bentukannya ini manusia setengah monyet. Boom. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini keluarnya ini bentukannya ini hampir kayak monyet. Bulunya ini banyak, lebat banget di mukanya ini lebat. Maaf ya, mirip dengan kera. Semuanya kaget. Ya Allah, ya subhanallah, semuanya kaget. Yang menyaksikan lahir bayinya Yuli ini monyet. Ya ampun, aku mikir, ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi padaku dan saudara-saudaraku dan semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Bayangin coba. Dan tepat ketika dukun beranak tadi membalikan, ini tulang ekornya ini ada. Jadi hampir mirip monyet. Dan pada saat itu lahirnya ini bentukannya kayak monyet, ini jadi kunjungan warga. Anak Yuli, anak Agung ini kayak monyet. Mirip terus menerus. Kampungnya ini geger, anak Yuli monyet. Bayangin coba kalau kita di posisi Yuli dan Agung. Nah, dengan seperti ini, bapak ibunya Yuli ini kayak ngerasa gak terima dengan keberadaan cucunya yang lahir dengan bentukannya monyet. Maaf ya, aduh ya Allah, kalau aku ngomongin kayak gini kok kayak aku ngerasain yang aduh iya yo. Tapi yang harus aku ceritakan. Singkat cerita, usia bayi tadi yang menyerupai monyet ini pada hari ke-7 meninggal dunia. Karena memang kondisinya ini benar-benar kritis banget. Nah, berjalannya waktu, Agung ini pengen ngebuktiin bahwa semuanya baik-baik saja. Kamu masih sayang sama aku, Yuli? Masih, Mas. Kok kamu tiba-tiba nanyain kayak gitu? Ayo kita buktikan ke dua orang tua kita bahwa kita ini bisa memberikan mereka kebahagiaan. Yuli pun mengiyakan, ayo Mas. Dengan mereka ini jualan warung segala macam, berjalannya waktu, tang. Akhirnya Yuli kembali hamil. Yuli kembali hamil. Ini Yuli bener-bener senang banget, bukan kepayang. Ini Yuli ngerasain yang bener. Aku pengen buktiin sama orang tuaku dan orang-orang yang di luar sana. Kalau selama ini orang-orang semua ngomong kalau anakku monyet segala macam, anakku ini jelek, anakku ini mati, anakku segala macam. Wah, ini Yuli pengen ngebuktiin bahwa ini loh, aku hamil lagi dan bakalan sehat. Inilah yang terjadi gejolak di hati Yuli. Nah, ternyata di bulan ketiga ini hampir sama, ciri-cirinya hampir sama. Kenapa? Ciri-cirinya adalah Yuli ini ngerasain gatal yang sangat luar biasa. Yuli ngerasain gatal yang sangat luar biasa. Yuli nggak kuat. Pertama-tama Yuli ini ngasih minyak angin nggak mempan. Yuli ini membasuh dengan air panas. Yuli nggak mempan juga. Yuli ini ngerasain gatal luar biasa. Akhirnya, Yuli terpaksa menggaruk dengan kukunya. Kembali Yuli menggaruk, nggak kuat. Suaminya Agung ini ngomong, kok digaruk lagi? Mbok jangan digaruk. Karena Yuli ngerasain, masa aku rak kuat? Coba kowe sing duwe weteng iki. Coba kamu yang punya perut ini. Gimana sih Mas refleks kita ketika kita gatel? Yuli ngerasain gatel yang sangat luar biasa. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu seperti itu terus. Dan ketika mau lahiran, Yuli ini mau lahiran, singkat cerita biar cepet ya. Ini Yuli mau lahiran, dukun beranak ini dipanggil segala macam, orang tua Yuli juga datang ke situ, ya kan? Karena memang orang tuanya si Agung ini kan di kampung gitu kan. Dan Agung juga sering pulang pergi gitu kan. Pulang pergi kadang nengok ibunya, kadang apa gitu kan. Ibunya ini juga mendoakan dari jauh gitu kan. Dan ketika Yuli ini lahiran, kembali yang lahir adalah bayi monyet. Oh ya Allah. Ini yang lahir ini bayi monyet. Ini yang lahir ini monyet. Gimana sih? Ada ekornya juga. Ya ampun. Dan kali ini bayi ini gak lama seperti yang bayi di awal 7 hari. Bayi yang kali ini, bayi yang kedua berarti, yang bentukannya sama kayak monyet, ini bertahan hanya 2 jam. Setelah 2 jam, bayi monyet tadi meninggal. Wah, bener-bener orang tuanya Yuli ini murka. Ini ada yang gak bener dengan Agung. Udah bener Agung, ini udah salah, wis fix. Salah, Agung ini fix. Dan orang tuanya Yuli ini manggil Yuli. Bapak ibu memutuskan, pokoknya kamu harus ceraikan Agung. Bapak ibu pengen kamu cerai. Yuli bingung. Sedangkan Agung ini berbuat baik sesuai dengan kodratnya suami. Agung ini melindungi, Agung ini mengayomi, Agung ini benar-benar menjaga. Tapi kemauan dari ibunya Yuli ini meminta agar Agung dan Yuli
cerai. Dan akhirnya Agung cerai dengan Yuli. Agung ngomong sama Yuli, gak apa-apa, ini pilihan orang tuamu. Aku ki sopo, aku ora jelas. Aku wong sopo, aku ora duwe. Gak apa-apa, monggo. Akhirnya Agung cerai dengan Yuli. Agung gak tahu kemana, Agung harus gimana, Agung harus seperti apa. Yang jelas permintaan dari orang tuanya Yuli, cerai. Akhirnya Agung ini kayak coba kembali nyari hidup lagi. Udah gak percaya diri lagi, bingung mau kemana. Agung akhirnya kembali lagi ke Jakarta, coba nyari kerjaan-kerjaan lagi. Bener-bener kayak apa ya, hati yang teriris. Kok kayak gini ya? Kedua kali aku ngelahirin anakku keras semua, anakku monyet semua. Ya Allah, ampun ya Allah, maaf ya. Amit-amit ya Allah, amit-amit ya Allah. Ini bener-bener kayak gitu, aku ngerasainnya seperti itu. Hingga pada akhirnya, cepetnya cerita, ketika Agung ini ikut kuli lagi, Agung ini kenal lagi dengan cewek. Kita sebut saja namanya Desi. Biar cepetnya cerita, intinya Agung ini kenal lagi dengan Desi. Dan Desi ini udah mau menerima keberadaan Agung. Dengan kondisi Agung ini udah pernah menikah, Desi pun tidak mempermasalahkan. Agung menikah dengan Desi. Nah ternyata sama. Berjalannya Agung dengan Desi. Ketika Desi ini hamil, ternyata pas lahiran, sama. Monyet-monyet juga. Wah, coba bayangin. Apa yang harus dilakukan coba. Desi kaget, keluarga kaget, semua sanak saudara yang menyaksikan lahirnya bentukannya kayak keras, semuanya kaget. Kok bisa? Iki ganti bojo, ini udah ganti istri, kok tetap lahirnya monyet? Kok ada sih? Saya juga baru dengar, dari dulu saya juga nggak pernah ngerti ada cerita seperti itu. Apakah memang disimpan rapi dari keluarga masing-masing? Saya juga nggak ngerti dan ini ternyata ada. Oh no, yang dimana aku ini orang rasional yang nggak berpikiran, masa sih lahirnya monyet? Nggak, ternyata ada. Pada zaman itu, nggak era sekarang nih. Nah, pada akhirnya, Desi tanpa pikir panjang segala macam, Desi yang menginginkan cerai. Akhirnya, Agung bercerai lagi untuk yang kedua kalinya. Agung kayak nggak percaya diri. Kemarin ini pernah nggak percaya diri, ini lebih mungkin ke 1000 kalinya nggak percaya diri. Untuk membuka hati ke gadis yang lain udah enggak. Aku wis ora percaya diri. Aku mbuh arep ning ndi, aku urip arep piye aku ora ngerti. Wis jan blas mbuh aku arep ning ndi karena anak-anakku ki dadi monyet kabeh, anakku dadi kera kabeh. Itu pemikirannya si Agung. Nah, pada saat itu Agung ini nggak ngerti harus berjalan kemana di kota tersebut. Ini kan ada salah satu kota di mana Agung ini nggak tahu kemana Agung harus pergi. Mau pulang juga percuma. Agung ini belum menghasilkan untuk keluarga. Agung hanya bisa tambal sulam untuk ibunya yang di rumah. Aku ngerasa kayak nggak percaya diri. Aku kayaknya kok gimana ya? Ibuku masih hidup. Ibuku ini butuh bahagia. Ibuku ini butuh yang namanya yang ini loh. Ada kabar baik gitu kan. Aku punya cucu segala macam. Agung nggak dapet di situ. Agung ini kayak berjalan yang nggak tahu arahnya ini kemana. Hingga pada akhirnya kedua kaki Agung lemas, letih untuk berjalan. Agung memutuskan untuk berhenti di sebuah masjid. Agung berhentilah di sebuah masjid. Nah, pada saat Agung ini berhenti di sebuah masjid, Agung ngambil air wudhu segala macam. Agung ini sholat. Setelah Agung sholat selesai, tiba-tiba ada seorang kiai di situ. Ada seorang Pak Ustadz. Ya, lebih tepatnya Pak Ustadz ini ngomong sama Agung. Pak Ustadz tadi kenapa ini langsung pengen nemuin Agung? Jadi Agung ini pakai sendal jepit. Jadi sendal jepitnya itu hampir tipis banget. Berarti ini bocah udah jalan panjang banget. Pada saat itu Pak Yainya ini ngomong, kamu dari mana nak? Saya nggak ngerti Pak. Yang jelas saya ini gagal dalam hidup. Jangan seperti itu. Kamu orang baik. Ikut Bapak yuk. Bapak punya pondok pesantren. Tapi Bapak tidak lupa sama masjid ini. Ada kisah di masjid ini. Intinya Bapak harus kesini terus. Ayo pulang ikut Bapak. Ternyata Pak Ustadz tadi ini punya pondok pesantren. Agung diajak nih. Ikut Bapak yuk. Kamu orang baik. Agung bingung, udah nggak bisa ngejawab apa-apa. Mau orang ini ngecap baik, mau ngecap jelek, mau apa. Agung udah pasrah. Gimana sih ketika kita mau dipuja, mau dipuji, ketika kita naik, tapi posisi kita ini udah nggak percaya diri, gimana sih? Nah ini yang diterima Agung. Mau dipuji sama Pak Ustadz tadi, Agung udah terserah Pak, aku wis pasrah kok. Mau kamu ngomong aku orang baik, mau aku orang buruk atau segala macam, aku udah pasrah, bener-bener pasrah. Dan akhirnya Agung dibawa ke Pak Ustadz tadi. Ada sebuah pondok pesantren yang Pak Ustadz ini mengelola. Pada saat itu, akhirnya Pak Ustadz tadi ngomong, kamu butuh kerja kan? Iya Pak, aku butuh kerja dan aku butuh percaya diri Pak. Agung cerita lah sama Pak Ustadz tadi. Curhat. Dah,
kamu sekarang kerja di sini. Lupakan semuanya. Ikuti aturan sini, ikuti arahan saya. Pokoknya jaga dengan baik pondok pesantren ini. Akhirnya Agung ini menjaga pondok pesantren itu tadi. Mulai dari bersih-bersih, mulai dari masak, mulai dari apapun itu. Agung ini ikut aturan pondok pesantren di situ. Nah, pada saat itu, putrinya Pak Ustadz, kita sebut saja namanya Imah. Imah melihat kedatangannya Agung dari awal. Hingga berjalannya waktu, Imah ini ngamatin Agung. Dan Agung adalah orang yang paling, bisa dibilang paling rajin, paling baik, paling bersih. Dia ngerasa dilindungi di situ. Agung nggak mau ngerepotin. Karena apa? Ini bawaan dari kecilnya Agung. Didikan dari ibunya. Walaupun Agung ini ibarat kata pikirannya kosong segala macam. Tapi ikut orang Agung nggak mau yang namanya kayak mau suka hati, enggak. Agung ngepel, Agung nyapu, Agung masak. Agung ini mau yang namanya bantu-bantu kegiatan semua yang ada di pondok pesantren. Imah liatin. Pada saat itu Imah ngomong sama Pak Ustadz. Pak, Imah pengen ngomong. Apa? Kamu mau apa nak? Mas Agung kok baik ya Pak? Imah pengen punya imam seperti Mas Agung. Ini Imah justru yang jatuh hati sama Agung. Pak Ustadz bilang, coba kamu ngomong sama Agung. Ngobrol aja gak apa-apa. Gak perlu kamu ini menyimpan atau apa segala macam. Ngomong. Ingat, tapi tetap jaga diri kamu. Ngobrol seperlunya. Gak apa-apa. Ngomong. Akhirnya Imah ini menemui Agung. Mas Agung pada saat itu lagi nyapu halaman. Oh iya Mbak Imah, ada apa ya Mbak Imah? Saya mau ngomong, Mas Agung, saya senang dengan keberadaan Mas Agung di sini. Saya ngerasain pondok pesantren di sini jadi lebih nyaman, nggak kayak dulu-dulu. Agung ngomong sama Imah, saya nggak ngerti Mbak. Dulu pondok pesantren di sini gimana, terus pas ada saya gimana, saya nggak ngerti Mbak. Aku suka sama Mas Agung. Agung bingung. Saat itu Agung langsung nyapu kenceng dan Agung ini malah ninggalin Imah. Coba bayangin, Agung malah ninggalin Imah. Pada saat itu Imah bingung. Lu kok Mas Agung malah lungo? Aku kene ngungkapke kok. Nah, hingga pada akhirnya Imah ini ngerasa kayak galau gitu kan. Hingga akhirnya Pak Ustadz ya, ini mempertemukan antara Agung, Imah. Disatukan. Agung wis cerita mbek bapak. Agung udah pernah nikah 2 kali. Imah juga udah tak kasih tahu bapak. Adakah yang disembunyikan dari Agung? Cerita nak, kenapa kok Agung sampai takut didekati Imah? Ini putri bapak. Bapak didik Imah ini dengan penuh dengan kasih sayang. Kenapa kok Imah ini mengutarakan sama Agung? Nanyain hati. Kok nak Agung ini takut? Agung di sini cerita. Pak, ngapunten Agung udah seneng banget Pak. Udah ditampung di sini, udah dihidupin di sini, dikasih makan pula. Sampai Agung ini bisa kadang ngirim beras ke rumah orang tua Agung. Agung juga kadang diperbolehkan pulang, nanti Agung boleh kesini lagi. Agung bisa nengok orang tua Agung. Sampai ke hari ini Pak, Agung matur nuwun Pak. Tapi kalau menanyakan soal bab hati Pak, jangan. Nengok potole, kenapa kamu kok ngomong seperti itu? Bapak tahu kalau Agung ini udah 2 kali menikah. Agung sudah cerita. Tapi ada bagian yang Agung gak cerita Pak. Ini pukulan buat Agung seumur hidup Pak. Oh potole, cerita Mbak Imah, saya selama punya istri, 2 kali saya punya istri. Selama 2 kali pula, setiap istri saya ini lahiran. Ini yang lahir ini bayinya jadi kera Mbak. Kaget di sini. Hah? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masa Thomas? Imah seperti itu. Aku ngomong iya Mbak. Makanya saya takut. Dan saya berserah kayaknya udahlah. Percuma saya menikah lagi. Saya juga nggak ngerti Mbak. Tapi di sini bapaknya Imah, Pak Ustadz, ini bener-bener dengan santai banget. Udah, nggak apa-apa. Belum dilakoni kok sama Imah. Pak, tapi bener Pak. Setiap saya ini menikah dan ketika istri saya ini lahiran Pak. Ini bentuknya kera Pak. Agung jelasin itu. Tapi Pak Ustadz ini nggak memandang yang namanya kekurangan dalam hal apapun. Wah, saya belum sanggup itu. Keilmunya Pak Ustadz dengan segala macam itu. Nah, inilah kita ya sebagai yang sering bicara, wah aku bakal menerima apa adanya kamu, segala macam. Kadang-kadang ini bullshit ya. Kadang-kadang, aduh, sampai-sampainya akhirnya saya ini juga kadang-kadang ketika pernah dulu ngejalin kayak mau pacaran atau apa, kamu bakal nerima apa adanya sih. Bullshit. Ternyata ketika udah jalan, ya udah tetap ada bla 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 blanya. Sekedar curhat sedikit lah ya biar intermezzo ya kan. Dan kameramen saya Mas Rafli ini juga sama, ini juga ngerasain Mas Rafli masih aduh ya Allah. Manis di bibir memutar kata
Malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Asik. Dan nyanyi. Aduh. Jadi nyanyi kan. Nah pada saat itu akhirnya setelah Agung ini curhat, Pak Ustadz tadi tetap ngomong, menikahlah dengan anakku. Agung bingung. Dan akhirnya Imah ngomong, apapun itu mas, kalau toh memang itu rezekinya dari Gusti Allah, Imah siap menerima mas. Agung kembali percaya diri, Agung kembali ngerasain apa iya. Dan ternyata Imah dan Agung akhirnya menikah. Apakah ketika nanti lahiran menjadi seekor kera lagi, menjadi seekor monyet lagi bayinya? Udah penasaran? Yang belum absen dari sekarang absen dong. Mohon absen. Kadang WA ke saya, mas saya ini bingung mau komentar apa. Absen adalah suatu kepentingan yang benar-benar menurut saya penting banget. Biar saya lebih mengenal kalian. Kalian berada di mana? Kalian ini siapa namanya? Save kontak saya juga dengan saya kesasar di kota kalian. Atau saya bikin event di kota kalian. Saya manggung di kota kalian. Kita bisa ketemu. Boom. Itulah gunanya absen. Mempererat tali persaudaraan saya dan kalian semuanya. Oke, kita lanjut ceritanya. Udah, pas 3 bulannya Imah ini hamil. Imah ngerasain gatel yang luar biasa. Pada saat itu Imah ngerasain gatel, Imah pengen ngegaruk. Ini Agung ngomong sama Pak Ustadz, Pak, bener toh Pak? Apa kataku Pak? Ini pasti seperti ini Pak. Saya pernah ngalami yang seperti ini. Pak Yai dengan santai, dengan tenang. Dan Imah ini saat itu benar-benar menahan rasa untuk ngegaruknya. Imah ini hanya pegangan tasbih. Dan pada saat itu usia kandungan 3 bulan tapi berasa kayak 5 bulan. Bener-bener kayak bayi ini kayak besar banget nih. Hingga pada akhirnya ini lahir beneran. Dan pas lahiran ya kan, usia kekandungan 9 bulan lebih gitu kan ya. Ini pas lahiran ternyata yang lahir dari perut Imah ini bener-bener ini seekor kera. Dan kali ini keranya lebih besar dari bayi-bayi monyet kemarin ini. Bayi monyetnya ini lebih besar, bobotnya ini lebih berat. Pada saat itu Pak Ustadz ini sempat kaget dan istrinya Pak Ustadz ini juga sempat kaget juga. Tapi Pak Ustadz ini mencoba untuk tenang. Dan pada saat itu Agung ini ngomong sama Pak Ustadz, bener kan Pak? Anaknya seperti ini lagi toh. Saya ini gak bisa apa-apa Pak. Aku ini udah bilang sama Bapak, ojo nikah sama aku Pak. Bapaknya tetap maksa. Pak Yai di sini ngomong, udah tenang nah. Bapak nompo-pono nih. Pak Ustadz ini meyakinkan. Diadakanlah doa bersama di pondok pesantren itu tadi. Nah disinilah keajaiban Tuhan. Ini menuju ke 7 hari. Putranya yang lahir, ini putra cowok ya kan. Ini lahir, ini bentukannya monyet. Ini menuju ke 7 harinya pelan-pelan tadi. Dengan adanya berdoa terus-menerus bareng-bareng segala macam. Ini bulunya mulai hilang. Dan menjadi bayi normal. Agung juga kaget. Hah? Kok normal? Dan bayinya ini sehat. Dan bayi itu ganteng sekali. Dan Pak Yai ini langsung manggil Agung. Di hari ke-7. Bulu ini yang udah di tangan, di muka segala macam udah mulai hilang. Pak Yai ngomong, kuat doa kita bersama kan? Enggak Pak, Agung ini juga gak nyongko Pak. Agung gak nyangka itu Pak. Nah, kekuatan doa ini maha segalanya toh. Kalau kita benar-benar minta sama Allah. Enggak Pak, maafin Agung nih ono salah. Itu salah mulai. Ceritanya baru dimulai. Agung ini hidup dengan ibunya. Agung usianya ini 8 tahun tapi sudah ditinggalkan oleh bapaknya. Pada saat itu memang kehidupan Agung yang saya bilang tadi ya. Aduh ya Allah, kalau saya ini ngomong kondisi miris, kondisi prihatin ini saya nggak tega ngomongnya. Nah, tapi ini harus saya ceritakan ya kan. Kondisi Agung ini bener-bener nggak punya orang dari nggak punya. Agung ini adalah pengembala kambing. Ngembala juga kambingnya punya orang. Ini kayak buru angon, ya kan, buru angon hidup dengan ibunya. Dan setiap hari ini Agung ini hanya di ladang, ini ngurus kambing-kambing punya orang. Dan setiap teman-temannya ini pada pulang sekolah, ini ngeledekin Agung. Belum sunat. Seperti itu terus-menerus, diledekin. Agung turun sunat. Ketika Agung ini kembali ngangon, ya kan, kambing-kambing tadi, Agung sering lihat, ini ada tetangga yang sunat, diarak. Agung lihat, Agung hanya bisa menangis. Pada saat itu, ini hajatan kalau di tempat saya ini namanya nanggap. Jadi kayak hiburannya ini dulu ini adalah video.
video yang ditaruh di TV besar ya kan. Terus dia ini ditaruh di tengah-tengah kerumunan gitu kan. Terus ditonton dari jarak jauh pada saat itu. Jadi TV ini belum semuanya orang punya gitu. Dan ketika ada video diputar TV dengan besar, ukuran besar, pada nonton. Mungkin ibu-ibu dulu, kakak-kakakku yang dulu pernah ngalamin dimana kita ini nonton video bareng-bareng. Dan kasetnya ini bukan kaset kepingan CD, ini bukan kasetnya, ini kotak besar gitu kan. Kaset pita, kotak besar gitu kan ya. Dulu itu saya juga pernah ngelihat ini kasetnya, ini film-film Rambo gitu kan dulu itu gitu kan. Nah ini kalau ada hajatan seperti itu, ini banyak orang-orang yang jualan. Ini yang membuat Agung terus-menerus sakit hati. Agung ngerasa kok aku ora sunat-sunat yo. Lah aku piye carane sunat. Sedangkan ibunya Agung ini hanya penjual rujak, pecel segala macem. Yang dipikul, yang digendong. Dan pada saat itu Agung ini ngomong sama ibunya, "Bu, Agung kok ora sunat-sunat yo, Bu. Konco-koncone Agung wis do sunat. Arek-arek liyane iki wis do sunat. Ibu nek Agung tekok sunat, ibu jawab delok engkas. Agung bingung, Ibu. Agung sunatnya kapan ya, Bu? Kok Agung seperti ini terus hidupnya, Bu? Lihat teman-teman Agung ini udah pada hitan, udah pada sunat." Ibunya ini selalu menjawab, "Bentar lagi oleh." Seperti itu terus menerus. Bum, bum, bum. Ini yang membuat Agung ini, ya ampun, aku masa iya nggak sunat-sunat? Diledekin lagi, setiap main diledekin lagi. Agung durung sunat, Agung durung sunat, Agung durung sunat. Pada saat itu ya kan, karena Agung ini bener-bener ditanyain sama juragannya, "Piye Gung? Wes durung kambingnya piye? Lemu-lemu rak, sehat-sehat gak?" "Sehat Pak, ki upahmu. Open ono meneh sesuk ya?" "Iya Pak Le." Keesokan paginya Agung seperti biasa mengembala kambing-kambing tadi di suatu ladang gitu kan, ya kan, Agung gembala lagi. Dan Agung ini udah ngerasain sakit yang luar biasa. Pada saat itu Agung nangis. Dan pada saat itu mungkin berjalan waktu, Agung ini udah usianya ini udah 12 tahun lebih kayaknya deh. Agung ini capek, ngeluh, lelah, bingung. Agung ini tertidur di salah satu gubuk yang biasa di mana dia ini istirahat. Pada saat itu Agung tertidur, ya. Dan sore harinya ternyata Agung dibangunin sama teman-temannya Agung nih. Gung, main Gung. Oh iya, sik. Agung kaget nih. Teman-temannya udah pada di situ. Agung ngembalikin kambing-kambing tadi, dibalikin ke kandang, dan Agung ini langsung bermain sama teman-temannya. Dan pada saat itu langsung mandi di kali. Wah, enaknya gimana pada tahun itu? Tahun 90-an, 80-an. Ini mandi di kali dengan penuh bahagia, mainkan air. Wah, ini ngerasa anak-anak sekarang nggak ada yang namanya mandi di kali segala macam, nggak ada. Yang ada mandi di kolam renang. Mungkin bisa aja sekarang anak-anak sekarang ini mandi di Play Store ya kan, langsung download, wah cara renangnya gimana sih di handphone segala macam. Nggak ngerasain yang namanya di mana alam itu bersahabat dengan kita, alam akan sayang sama kita. Wah, pada saat itu Agung, wow, keren banget. Karena saya sendiri ngerasain gimana mandi di kali bareng-bareng teman-teman, saya ngerasain itu. Nah, ini Agung mandi di kali di situ, dang bareng teman-teman. Nah, setelah mandi di kali selesai, Agung ini mau memakai pakaiannya kembali. Saat Agung ini mau memakai celana, karena pada saat itu nggak ada yang namanya rasa malu atau enggak. Pokoknya copot celana langsung nyemplung ke kali. Bener-bener bugil-gil gitu kan. Pada saat itu anak-anak kecil, wah bener-bener ngerasain yang, wah pokoknya langsung mandi deh gitu kan. Nah, pada saat Agung ini mau memakai celananya lagi, Agung kaget. Kenapa? Karena kemaluan Agung ini udah berasa kayak disunat. Loh, ini kemaluannya Agung ini udah kayak kesunat. Agung panik di situ. Ngomong sama teman-temannya. Teman-temannya justru malah takut. Dan sudah kayak berasa disunat. Intinya ini kemaluannya Agung penuh darah. Agung bingung saking paniknya, ngerasain perih yang luar biasa. Nah, pada saat itu Agung ini diantar pulang sama teman-temannya. Dan pada saat sampai di rumah, Agung ini cerita sama ibu, "Bu, aku kok wis disunat gini iki piye, Bu?" Ibunya juga kaget, udah ngeliat kemaluan Agung, udah, loh, kok sunatnya ini le? Akhirnya ibunya ini manggil kiai. Ibunya manggil kiai dan pada saat itu orang-orang pada datang semua kan. Geger pada saat itu geger. Agung disunat jin, Agung disunat setan. Warga pada geger semuanya. Pak Kiai datang dan pada saat itu Pak Kiai ngomong sama ibunya Agung, "Iki sing nyunati Agung alam. Agung wis sunat karo alam." Saling berdoa bareng, adakan hajatan, adakan selamatan seadanya, nanti tak bantu saya sama orang-orang, tak bantu saya sama tetangga-tetangga sini. Kamu gak usah mikirin biayanya. Akhirnya tetangga-tetangga di situ, saking apa ya, karena yang di sini yang ngomong Pak Yai, kan, akhirnya tetangga-tetangga situ kayak respect, hormat gitu kan ya. Baik juga dengan keluarganya Agung. Agung diadain hajatan, selamatan, doa bersama untuk Agung. Nah,
dengan seperti itu ya kan, setelah Agung ini selesai sunat ya kan, dengan sunat yang memang benar-benar, saya juga ada sering omong ke saya teman-teman, banyak yang cerita disunat setan, disunat jin gitu, saya pernah dengar. Dan ini ternyata ada cerita nyatanya dikirimkan ke saya. Pada saat itu memang benar, Agung ini setelah selesai sunat, Agung ini dibully oleh teman-temannya. Sebayanya Agung ini ngebully, sing nyunati jin, Agung sing nyunati setan. Agung ngerasa kayak nggak percaya diri. Karena apa? Yang lain ini sunat normal. Tapi Agung ngerasa, ya ampun kok aku sunatnya kok aneh dewe. Kok aku nggak ngerasain di mana disunatnya. Tiba-tiba aku pulang dari main, kok aku tiba-tiba udah disunat. Agung ngerasain yang hal seperti itu. Nggak seperti sebayanya. Bum. Agung bingung di sini. Dibully terus-menerus. Hingga ke usia Agung ini 16 tahun. Akhirnya Agung ngerasa, daripada aku terus-terusan dibully ini, mending aku ngerantau. Hingga pada akhirnya Agung ini nyari kerjaan kiri kanan. Agung ngomong sama ibunya pamit dan Agung akhirnya pergi ke Jakarta. Nah, seperti itulah cerita sebelumnya. Itulah. Dan kembali lagi ke era yang saat ini, di mana Pak Ustadz itu tadi udah menerima Agung segala macam, anaknya Agung ini udah berubah menjadi manusia, ya. Ceritanya udah balik lagi ke sini nih, tadi flashback ya kan, di mana sebelum apa sih yang terjadi dengan Agung? Ternyata Agung ini disunat oleh alam, disunat oleh makhluk, nggak ngerti di mana antah berantahnya Agung ini tiba-tiba bisa udah sunat gitu, nah kan? Itu tadi ceritanya seperti itu. Hingga menimbulkan kok anaknya ini monyet terus, pas lahir anaknya Agung monyet lagi, seperti itu kan. Dan untung pas ditanganin oleh Pak Ustadz tadi, dengan Agung ini menikah dengan anaknya Pak Ustadz, anaknya Agung udah pulih, seperti itu. Dan pada saat itu Pak Ustadz ini ngomong, wes tekunono, tunggu iki, doa-doa ini dibaca terus, selesai sholat segala macam, doain juga anakmu, terus menerus. Akhirnya terus menerus Agung berdoa, disuruh sama Pak Ustadz berdoa, mendoakan anaknya, dan begitu juga untuk mendoakan Agung sendiri. Dan teman-teman pondok, orang-orang pondok di situ mendoakan juga untuk Agung. Nah, pada suatu ketika nih kan, semuanya udah pada berdoa, udah pada masuk ke ruangan masing-masing, ke tempat masing-masing. Agung ini mau berjalan menuju ke rumahnya Pak Ustadz tadi, ya kan, karena udah nikah sama anaknya Pak Ustadz kan. Agung ini ngerasa kayak perutnya enak. Kok wetengnya aku enak ya? Kok perutku enak ya? Tapi anehnya Agung ini kayak nggak menuju ke kamar mandi untuk buang air besar atau apa. Enggak, justru Agung ini keluar dari pondok pesantren. Keluar dari gerbang, tiba-tiba Agung ini kayak ada yang ngarahin untuk Agung ini tetap berjalan keluar jauh dari pondok pesantren tadi. Agung keluar jalan nih, Agung keluar kurang lebih 15 meter dari pondok pesantren tadi. Dan pada saat itu Agung ini kayak dirinya ini kayak ngerasa, aku harus berdoa ngelawan ini. Aku kok ada yang menggerakkan tapi aku nggak ngerti pergerakan apa ini. Agung berdoa terus menerus dan gak lama kemudian tiba-tiba ini. Jadi kiri kanannya ini ada sawah. Tiba-tiba ada nenek-nenek ini yang ngesot. Dia kayaknya berusaha untuk menuju ke jalanan. Ini dari bawah nih. Dia ini kayak ada apa sih namanya, kayak tempat air gitu kan. Antara sawah terus kayak kali kecil gitu kan ya. Nah ini nenek-nenek tadi ini berusaha untuk naik ke atas. Agung kaget. Loh, siapa kamu? Nenek-nenek tadi ini setelah sampai di darat, ini nggak menyentuh Agung, ini nggak ngomong sama Agung, nggak tahu ini nenek ini siapa. Tiba-tiba nenek tadi ini hanya senyum sama Agung. Setelah senyum, nenek-nenek tadi ini berusaha untuk jalan, tapi jalannya ini kayak kesusahan, kayak nahan rasa sakit yang luar biasa. Nenek-nenek tadi ini pergi. Dengan tampilan nenek-nenek tadi, bener-bener udah mukanya keriput parah, rambut udah beruban, baju yang udah lusuh banget. Astagfirullahaladzim. Agung di situ terus berdoa. Terus Agung mengucap doa. Dan Agung ini langsung mengembalikan badan, berusaha untuk menggapai masuk lagi ke pondok pesantren. Pelan-pelan Agung berjalan kaki dan menuju ke pondok pesantren. Hingga akhirnya Agung berhasil menuju ke pondok pesantren. Pada saat itu, setelah itu Agung ini langsung masuk ke rumah dan Agung ini istirahat bareng sama istrinya segala macam. Nah, pada keesokan harinya, boom, Agung kaget, Agung teriak. Dek, kenapa mas? Kok kayak gini, Dek? Agung kaget. Kagetnya kenapa? Kemaluan Agung kembali ke masa kecil. Jadi kayak belum disunat. Boom. Istrinya kaget juga. Loh, mas? Kok gitu, mas? Iya, Dek, aku bingung. Dan pada saat itu akhirnya ngomong sama Pak Ustadz. Ngomong sama mertuanya Agung kan. Istrinya ngomong sama bapaknya dan keluarga segala macam. Dan Pak Ustadz ngomong, wes, wayai. Iki sing tenanan, ini yang beneran. Nanti sore kamu hitan. Ya Leo, disinilah
Agung baru mau dihitan dengan benar, dengan kodratnya. Boom. Agung bingung, panik dengan usia Agung yang udah gede, udah dewasa segala macam ya kan. Ya nggak apa-apa, yang penting sembuh ya kan, yang penting nggak terjadi seperti itu lagi. Dan akhirnya Agung disunat. Singkat cerita, akhirnya setelah Agung ini disunat selesai, ibunya Agung ini, daripada Agung ini sering bolak-balik segala macam, ibunya Agung walaupun udah tua renta, ini diajak juga di pondok pesantren itu juga agar hidup bareng. Agung sunat lagi. Wow, Agung sunat maning kayak gitu ya. Singkat cerita, setelah Agung ini udah sembuh sunat ya kan, udah sembuh hitan dari hitannya yang udah umurnya Agung ini udah tua ya kan ya, udah besar gitu kan ya, udah dewasa gitu kan ya. Pada akhirnya ini semua keluarga menanti, ini anak keduanya akan jadi apa nih ketika Agung ini udah disunat gitu kan. Pada penasaran kan kayak apa nih? Ketika Agung belum disunat, anaknya kera terus didoain jadi manusia. Nah, ketika ini Agung udah disunat dengan yang normalnya seperti manusia biasanya gitu, pada umumnya, nggak disunat dengan makhluk goib atau yang lain. Ini orang-orang pada nunggu, ini anaknya Agung akan jadi seperti apa sih? Bener lahirnya gimana sih? Pada nunggu kan? Berjalannya waktu, ya kan? Dan akhirnya, ya kan? Berapa tahun kemudian Imah hamil. Imah kembali hamil. Dan apa yang terjadi? Wah, di sini Imah udah nggak ngerasain yang namanya gatel. Dengan yang normal, dan akhirnya tibalah hari kelahiran. Ya. Hari dimana Imah harus melahirkan. Semuanya pada menanti. Semuanya disuruh berdoa oleh Pak Ustadz. Satu pondok ini disuruh berdoa semuanya. Dan ketika lahiran, bayinya Agung dan Imah ini sehat walafiat. Seorang putri yang sangat cantik sekali. Bayinya sehat normal. Gak ada yang namanya bulu yang dimana kayak kerak kayak segala macam. Gak. Semuanya mengucap Alhamdulillah. Semuanya akhirnya ada selamatan di pondok pesantren itu. Agung sangat bahagia sekali menjadi manusia yang normal. Berjalannya waktu terus menerus, akhirnya anaknya udah pada besar-besar semuanya. Gitu loh. Dan akhirnya mengirimkan ceritanya keluarganya Mas Agung di saya. Itulah kisah dari perjalanannya Mas Agung yang disunat sama jin. Saya kira itu hanya mitos, dan ternyata memang ada kejadian yang seperti itu, kejadian yang real, kejadian yang nggak saya duga-duga, saya sangka-sangka. Saya pikir, wah masa iya sih ada disunat jin, ada sih disunat setan gitu. Nah inilah Mas Agung adalah yang kita sebut aja namanya Mas Agung ya kan. Ini yang ngalamin dia ini disunat sama jin. Panjang sekali ceritanya, itulah kisah dari Mas Agung. Mudah-mudahan ada yang bisa ngambil edukasi di sini. Yang baik dari cerita-cerita yang diambil, yang buruk tolong ditinggalkan, tolong dibuang gitu. Saya mohon semuanya ini bisa menikmati dari awal sampai akhir dengan paham. Mohon maaf kalau saya ini ada salah-salah kata dalam pengucapan atau apa yang adanya saya ini salah, saya mohon maaf. Oke? Dan saya ucapin terima kasih buat pengirim cerita yang udah ngirimin cerita ke Rian Agus Widodo. Dan yang buat teman-teman yang di rumah ini yang mau ngirim cerita, masih bisa ngirim cerita. Caranya seperti yang saya di awal ngasih tahu, cara ngirim cerita gimana. Kalian bisa kirim cerita ke saya di nomor saya ini 085870433336, atau kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @gedesinju. Dan seperti biasa dikasih nama dan dikasih kota. Mas, aku namanya Bu Hani di kota Malang misalkan. Langsung seperti itu. Jadi saya langsung buru-buru nge-save. Kalau enggak ini ketiban sama WA yang lain. Dan kalian lihat sendiri berapa ribu yang udah masuk WA saya. Dan saya mengucapkan terima kasih. Tanpa dukungan kalian, tanpa support kalian, channel ini nggak akan berkembang. Saya bukan siapa-siapa. Saya bisa seperti ini karena doa-doa semua kalian yang di rumah. Amin ya Allah. Dan akhirnya saya ini mendoakan, ya kan? Mendoakan balik, karena dengan kita saling mendoakan ini Tuhan ini akan lebih aware ke kita. Tuhan ini akan lebih ini ada sekumpulan manusia saling mendoakan gitu kan. Pastilah seperti itu karena kita saling berbuat baik ya kan. Karena saya percaya itu Tuhan akan menyayangi orang-orang yang saling mendoakan gitu. Saya berdoa untuk penikmat channel Rian Agus Widodo dan Yoska Official ini. Saya berdoa mudah-mudahan semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilancarkan dalam hal apapun selagi positif. Amin ya Allah. Dan yang pasti ini selalu sehat walafiat dalam mengerjakan apapun. Sehat terus, sehat. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Yoska.
Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng notif, tinggalkan komen share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan